Halo, para sobat Kristus, jumpa lagi di channel Kak Dadakan. Kali ini kita akan masuk dalam pembahasan kitab suci dan tradisi part 2, kitab suci perjanjian baru. Kita ingat bahwa Yesus pernah bersabda, "Dan aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka engkau akan menemukan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Maka marilah kita berdoa sebelum kita belajar lebih jauh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jadikanlah hasrat jiwa kami untuk merasakan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sahabat Kristus, kitab suci perjanjian baru itu berisi kesaksian dan renungan mendalam umat Kristen perdana mengenai Yesus Kristus, bahwa siapa Yesus? Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia yang datang ke tengah dunia menyelamatkan manusia. Inilah isi kesaksian dalam kitab suci perjanjian baru. Mengapa disebut perjanjian? Disebut perjanjian karena menurut Alkitab, hubungan antara Allah dengan manusia itu terjalin dalam bentuk perjanjian. Maksudnya bahwa antara Allah dengan manusia terjalin hubungan yang khusus dan tidak biasa, di mana Allah bersatu dengan manusia demi keselamatannya. Makanya hubungan manusia dengan Allah itu disebut terikat dalam perjanjian. Nah, perjanjian lama dimaksudkan hubungan khusus itu terjalin antara Allah dengan bapak-bapak bangsa dan umat Israel. Sementara perjanjian baru memaksudkan hubungan khusus itu antara Allah dengan seluruh umat manusia di dalam Kristus. Kitab suci perjanjian baru itu melanjutkan dan menyempurnakan kitab suci perjanjian lama. Sebab kitab suci perjanjian baru itu berisi perjanjian baru yang sifatnya kekal dan mengikat manusia melalui Yesus Kristus. Kekal karena hubungan Allah dengan manusia di dalam Yesus Kristus tersebut tidak akan pernah terputus. Nah, perlu diingat bahwa yang tertuang dalam kitab suci perjanjian baru itu bukanlah laporan peristiwa, melainkan kisah-kisah dan tulisan-tulisan yang mau mengungkapkan iman penulis dan umat perdana, gereja perdana yang sangat terpengaruh oleh besarnya rasa cinta, rasa kagum, yang kemudian terpengaruh oleh rasa iman, rasa percaya akan Yesus Kristus. Demikianlah faith, hope, and love itu sungguh mempengaruhi penulis dalam kisah-kisah kitab suci perjanjian baru. Tetapi faith, hope, and love tersebut kemudian tertuang di dalam bentuk tulisan, di dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, proses penyusunan kitab suci perjanjian baru
Tidak seperti penyusunan kitab suci Perjanjian Lama yang memakan periode cukup panjang, kitab suci Perjanjian Baru itu cukup singkat. Tulisan tertua di dalam kitab suci Perjanjian Baru adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, surat yang pertama, di mana tulisan itu diperkirakan tahun 40-an. Dan yang terakhir adalah surat Rasul Petrus. Surat yang kedua Rasul Petrus itu tahun 120-an Masehi. Jadi cukup singkat proses penyusunan kitab suci Perjanjian Baru. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat periode pertama. Periode pertama itu tentu saja yang utamanya adalah periode hidup Yesus itu sendiri. Yesus yang diwartakan. Nah, periode pertama ini adalah tentang hidupnya, di mana Yesus lahir diperkirakan tahun 7 atau 6 sebelum Masehi di kota Bethlehem dan besar di Nazaret. Beberapa tahun kemudian, sekitar 27 atau 28 Masehi, Yesus dibaptis dan mulai berkarya mewartakan kerajaan Allah, di mana sambil berkarya Yesus berbuat kebaikan sambil berkeliling Galilea. Karya Yesus ini kemudian membuat banyak orang memusuhi dan berusaha membunuhnya, sampai pada akhirnya Yesus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan agama dan disalibkan dengan izin pemerintah Roma lewat wakilannya Pontius Pilatus. Tetapi dengan kebangkitannya, para murid mendapat keyakinan baru yang diimani berasal dari Allah dan dialami sebagai kuasa roh. Itulah periode pertama. Mulai dari kisah kelahiran, pembaptisan, Yesus memanggil para murid, Yesus mengajar, Yesus melakukan mukjizat, Yesus termasuk dalamnya membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, sampai akhirnya dia harus wafat disalib sebagai puncak karyanya dan melegalkan karyanya lewat kebangkitan. Dan setelah 40 hari sejak kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Nah, periode kedua ini periode penyusunan dan penulisan kitab suci. Seperti tadi disampaikan bahwa periode ini cukup pendek, sekitar tahun 40 sampai 120 Masehi. Pada mulanya, pewartaan yang dilakukan oleh para murid setelah ditinggal oleh Yesus itu sifatnya lisan. Dengan inti pewartaan adalah wafat dan kebangkitan Yesus. Tulisan yang akhirnya pertama dibuat itu justru berupa surat. Surat gembala. Karena memang setelah jemaat berkembang dibutuhkan sarana untuk dapat berhubungan satu sama lain. Nah, jadi surat dapat dibuat oleh para rasul atau pewarta itu pewarta pertama dan kepada jemaat tersebut dengan alasan khusus. Sementara Yesus sendiri tidak pernah menulis ataupun menyuruh menuliskan ajaran yang disampaikan. Tidak pernah menulis dan tidak pernah menyuruh menulis. Para saksi mata atau para murid itu jumlahnya terbatas. Jadi sementara Yesus sendiri tidak pernah menulis dan tidak pernah menyuruh menulis, para saksi mata itu jumlahnya terbatas dan bahkan mulai menghilang dalam artian meninggal. Maka dirasa pentinglah untuk menuliskan pokok-pokok iman dan kisah tentang Yesus yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setelah para murid saksi mata utama habis meninggal, kisah tentang Yesus, pokok-pokok iman tentang Yesus itu tetap ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka mulai disusunlah Injil dan kisah para rasul.
penyusunan kitab suci perjanjian baru periode ketiga adalah pembentukan kanon, di mana periode ini terjadi antara tahun 120 sampai tahun 400 Masehi. Nah, apabila pada periode sebelumnya, periode kedua itu penulisan penyusunan kitab suci perjanjian baru, itu muncul banyak kalangan yang beredar di tengah umat, yang ternyata justru kemunculan karangan-karangan tersebut justru membingungkan umat. Mana yang sungguh menyalurkan tradisi sejati, ya, mana yang palsu, mana yang sungguh mewartakan Yesus sesuai ajaran para rasul, mana yang tidak. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka beberapa tokoh penting gereja, ya, seperti Origenes, Eusebius, Athanasius, serta melalui konsili mulai menyaring kitab-kitab yang ada, serta menyusun daftar karangan yang layak diterima dan disebut sebagai kitab suci. Hingga pada akhirnya gereja menerima dan menetapkan 27 kitab sebagai kanonik. Jadi banyak yang dibuang, termasuk tulisan-tulisan Injil. Ada Injil-Injil yang ditolak, itu ada Injil Barnabas, Injil Yudas, ya, yang disebut barusan itu termasuk Injil-Injil yang cukup populer di kalangan di luar orang-orang Katolik. Injil Barnabas, Injil Yudas, dan juga bahkan ada Injil Yesus, ya, katanya, tetapi itu juga ditolak karena sejauh ajaran para rasul, Yesus tidak pernah menulis kitab suci. Nah, mari kita lihat pembagian kitab-kitab dalam kitab suci perjanjian baru berdasarkan isi. Maka akan terbagi menjadi 4, ya, menjadi 4. Pertama, Injil terdiri dari 4 tulisan, ya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di mana Injil ini berisi cerita mengenai hidup dan karya Yesus. Dan 4 tulisan ini merupakan kitab yang paling utama dan paling penting dalam kehidupan iman orang Katolik. Hal ini nampak dalam perayaan ibadah. Injil menjadi bacaan puncak dalam setiap perayaan. Yang kedua, ada kisah para rasul. Pada dasarnya bukan berisi cerita tentang semua rasul, melainkan bercerita tentang apa yang terjadi setelah Yesus wafat dan bangkit, yakni tentang munculnya jemaat Kristen perdana dan perkembangannya sampai kurang lebih 30 tahun. Dengan tokoh utamanya adalah Paulus dan Petrus. Surat-surat yang ketiga, ya, ada 21 tulisan dengan gaya penulisan semacam surat yang berisi wejangan, anjuran, ajaran tentang hidup yang sesuai dengan iman akan Yesus Kristus. Surat itu sendiri ditujukan kepada jemaat maupun orang-orang tertentu. Nah, bagian ini surat-suratnya juga dapat dibagi menjadi 3. Ada surat Paulus, ya, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Yang kedua, surat kepada jemaat di Ibrani. Yang ketiga, surat Katolik, ya, surat Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1-3 Yohanes, dan Yudas. Dan yang keempat adalah Wahyu, ya, Wahyu, di mana Wahyu itu karangan berupa surat dan merupakan penutup kitab suci perjanjian baru. Kitab ini sendiri berisi serangkaian penglihatan tentang hal ihwal umat Kristen dan dunia seluruhnya. Kitab ini mengarah pada masa depan akhir zaman yang merupakan penegasan karya keselamatan Allah. Secara
ringkas, kurang lebih kitab suci Katolik bisa dilihat seperti ini. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ada hukum, Taurat, kitab sejarah, puisi dan hikmat. Kemudian ada kitab para nabi ya. Kitab para nabi ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi yang tulisan kitabnya panjang, dan nabi kecil yang kitabnya termasuk singkat. Perjanjian Baru ada Gospel, Injil, Kursus Histori, Kisah Para Rasul, Etos, Surat, 21 sampai ada Wahyu, Nubuat. Nah, demikian pembagian dalam kitab suci kita. Nah, sobat-sobat Kristus, yang perlu kita yakini adalah The Holy Bible sesungguhnya bukanlah kitab suci, melainkan Yesus itu sendiri. The Holy Bible, The Holy Bible kita itu justru adalah Sang Kristus sendiri. Buku kitab suci itu penting, itu benda suci, tetapi yang membuatnya suci adalah isinya, yaitu tentang Yesus Kristus. Kitab suci harus diperlakukan sebagaimana kitab suci, tetapi jangan sampai kitab suci kemudian membuat kita melangkahi kuasa wewenang, melanggar perintah dari Allah. Nah, maka kesimpulan kitab suci Perjanjian Baru, ketika Yesus hidup, tidak ada orang yang mencatat apa yang dilakukan, tidak secara langsung. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakannya, tidak ada yang mencatat secara langsung. Jadi kitab suci Perjanjian Baru, terutama Injil, bukanlah sebuah laporan peristiwa. Pewartaan di awal gereja perdana dilakukan secara lisan, namun dengan beberapa pertimbangan, maka pokok-pokok iman dan cerita-cerita tersebut mulai ditulis. Mereka menulis di bawah bimbingan Roh Kudus. Tulisan itu pun sudah dipengaruhi oleh rasa cinta, kagum, dan iman akan Yesus Kristus, plus tentu saja maksud pengarang. Jadi kalau ada perbedaan, jangan heran. Kitab suci Perjanjian Baru adalah tulisan manusia mengenai iman akan Yesus Kristus di bawah bimbingan Roh Kudus. Nah, sobat Kristus, kalau begitu, mengapa kita harus membaca dan mendalami sabda Tuhan dan kitab suci? Apa pentingnya? Iman dan keyakinan bahwa kitab suci bukanlah buku atau karangan biasa, maka kitab suci itu penting dibaca. Kitab suci adalah kitab yang dipakai Tuhan untuk berfirman. Maka membaca kitab suci harus dilakukan dengan sikap iman dan dalam suasana doa, ketekunan, dan membiasakan diri dalam membaca kitab suci, sehingga juga akan muncul hasrat untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang isi pesan kitab suci bagi kita. Ingat, kitab suci adalah firman Allah yang tertulis. Firman Allah itu akan menjadi hidup apabila dibaca atau dibacakan dan didengar dengan iman. Firman yang hidup akan menjadi firman yang berdaya karena dapat mengubah hidup manusia. Sekali lagi, kitab suci itu adalah firman Allah yang tertulis, sementara firman Allah yang sesungguhnya adalah Yesus itu sendiri. Nah, demikianlah sobat-sobat Kristus pembahasan kita tentang kitab suci Perjanjian Baru yang menjadi part 2 dari kitab suci dan tradisi. Maka marilah kita tutup dengan berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat melaksanakan misi putramu, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabdamu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Sobat Kristus, pembahasan kita tentang kitab suci Perjanjian Baru. Sampai jumpa di pembahasan kita yang lain. See you. Tuhan memberkati. Dan silakan kita melaksanakan membaca kitab suci agar dengan membaca kitab suci dan doa tiap hari seperti dalam lagu ini, iman kita bertumbuh.